Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib, cinta akan kebenaran dan kasih terhadap kebijaksanaan lebih berharga daripada emas atau perak. Hidup benar dan takut akan Allah, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Kebijaksanaan dalam hidup merupakan kunci utama bagi kita untuk membuka dan memasuki kerajaan surga. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa ke-17 ini yang dipaparkan kepada kita menunjukkan betapa Allah mengasihi orang yang mencintai kebijaksanaan dan juga kesudahan nasib dari orang-orang baik dan orang-orang jahat. Bacaan pertama dari 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 dilanjutkan bab 7 ayat 7 sampai 12 melukiskan dengan indah bagaimana Salomo berdoa kepada Allah. Salomo meminta hati yang bijaksana supaya ia mampu memimpin umat Israel yang besar jumlahnya dan yang tidak terkira banyaknya. Salomo tidak meminta hal lain tetapi meminta hati yang bijaksana. Mengapa hati yang bijaksana? Karena Salomo yakin dan percaya bahwa Allah adalah sang kebijaksanaan itu sendiri. Itu berarti Salomo meminta agar Allah sendiri yang bersemayam dalam hatinya, menggerakkan hatinya, menuntun dan mendampinginya dalam memimpin umat. Salomo meminta supaya hatinya terbuka terhadap kehendak Allah, supaya Allah sendiri yang memimpin umatnya dengan perantaraan dia. Kemudian dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52 dikisahkan bahwa Yesus mengajar orang banyak dengan perumpamaan-perumpamaan. Ada 2 hal yang dapat kita refleksikan dari perumpamaan-perumpamaan itu. Pertama, usaha orang yang mencari kerajaan surga. Dan yang kedua, kesudahan nasib orang yang baik dan yang tidak baik. Pada poin pertama, Yesus memberikan 2 perumpamaan, yaitu kerajaan surga seumpama harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Terpendam berarti tidak kelihatan atau tersembunyi, namun ada dan nyata. Mengapa harus tersembunyi atau terpendam? Tersembunyi mau menunjukkan bahwa kerajaan surga yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia harus direspon dengan segenap hati oleh hati manusia dengan cara menggali, mencari, menemukan, dan yang paling penting memilikinya atau membelinya. Membeli dalam hal ini berarti mengarahkan hati kepada Allah. Kita membeli kerajaan surga dengan sikap lepas bebas terhadap harta duniawi dan mengarahkan diri kepada kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh Salomo. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib, Yesus juga dalam pengajarannya menunjukkan kepada kita betapa berharganya kerajaan surga. Dia mengumpamakan kerajaan surga itu dengan mutiara yang indah yang ditemukan oleh seorang pedagang. Lalu pedagang itu menjual seluruh harta miliknya dan membeli mutiara tersebut. Mengapa diumpamakan dengan seorang pedagang? Karena seorang pedagang tahu secara pasti hal mana yang menguntungkan dia. Tidak seorang pun pedagang yang mau dirugikan. Dengan menjual seluruh harta miliknya dan membeli mutiara itu, berarti harta satu-satunya yang paling berharga yang dimiliki pedagang tersebut adalah mutiara. Mutiara kerajaan surga lebih berharga daripada harta duniawi. Kemudian pada poin yang kedua ialah perbedaan suasana kesudahan hidup dari orang yang baik dan yang jahat. Hal ini menunjukkan hari penghakiman terakhir. Orang baik tentu
adalah orang yang menanggapi tawaran Allah, atau orang yang menjual seluruh harta miliknya untuk kerajaan surga. Sedangkan orang yang tidak baik adalah orang yang bersikap acuh tak acuh terhadap tawaran Allah dan mementingkan harta duniawi. Melalui perumpamaan itu, Yesus mau mengajarkan kepada kita murid-muridnya supaya mengutamakan hal kerajaan surga. Yang lain akan ditambahkan kepada kita. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki harta duniawi atau harta duniawi itu buruk. Harta duniawi hendaknya kita gunakan secara bijaksana, karena harta duniawi juga dapat menjadi sarana bagi kita untuk masuk ke kerajaan surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mencari kerajaan surga, agar kita dapat memperolehnya dan memilikinya, dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin.